Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks non-fiksi. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui adalah apa itu karya tulis. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah karya tulis. Karya tulis itu artinya hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya kita akan mengingat kembali materi tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu karya yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Contohnya, teman-teman pasti pernah membuat laporan. Kemudian, teman-teman juga pernah mencari artikel, berita, pernah menonton berita, membaca berita, kemudian membaca buku sejarah, ataupun teman-teman bisa melihat dan mengamati peta. Dan masih banyak lagi contoh dari teks non-fiksi. Apa saja sih ciri-ciri teks non-fiksi? Ciri-cirinya, teks non-fiksi biasanya ditulis dalam bahasa formal, bahasa yang resmi atau baku. Bahasanya itu denotatif atau makna sebenarnya. Kemudian disusun berdasarkan fakta atau kenyataan. Ditulis secara urut atau istilahnya adalah sistematis. Dan biasanya merupakan temuan baru ataupun temuan lama tapi telah direvisi, telah diperbaharui, seperti itu. Bagaimana sih cara kita menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi? Caranya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, teman-teman perlu mengetahui bahwa jenis informasi dalam teks non-fiksi terbagi menjadi dua. Istilah pertama adalah tersurat, berarti informasi yang sudah ada dalam teks itu sudah ada secara langsung, ya, tanpa ditutup-tutupi, sudah tertera di dalam teks. Kemudian, jenis informasi yang selanjutnya adalah tersirat. Informasi tersebut artinya tersembunyi, tidak tertulis pada naskah tersebut. Jadi, teman-teman butuh pemahaman lebih lanjut untuk menemukan informasi pada sebuah teks non-fiksi. Contoh cara menemukan informasi penting. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman simak ya. Bacalah teks dengan seksama. Pahami makna setiap kalimat pada teks. Temukan dulu kalimat utamanya. Tentukan ide pokok atau gagasan pokok, atau kalau teman-teman tahu pokok pikiran, ya, itu istilah-istilahnya. Kemudian, tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Apa sih yang sedang dibicarakan? Berarti itu adalah gagasan pokoknya, ya. Kata kuncinya apa sih? Kemudian buat kalimat berdasarkan 5W. W itu apa saja? What, apa? When, kapan? Where, di mana? Why, mengapa? Kenapa? Who, siapa? Dan yang terakhir adalah dan satu H. Nah, itu berarti how. How itu bagaimana? Itu dalam istilah bahasa Inggris serta arti Indonesianya ya. Baik, demikian yang dapat Bu Tini sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.